Karet pertama kali diperkenalkan ke Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19. Pada tahun 1864, yaitu di Kebun Raya Bogor. Awalnya tanaman ini ditanam di Jawa dan di Sumatera. Daerah yang pertama kali digunakan sebagai tempat uji coba penanaman karet adalah Pamanukan dan Ciasem, Jawa Barat. Jenis yang pertama kali diuji cobakan di kedua daerah tersebut adalah spesies Ficus elastica atau karet rembung. Jenis karet Hevea brasiliensis baru ditanam di Sumatera bagian timur pada tahun 1902 dan di Jawa pada tahun 1906. Pada awal abad ke-20, industri karet di Indonesia mulai berkembang pesat. Karet menjadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia, terutama ke Amerika dan Eropa. Selama masa penjajahan, Belanda sangat mengandalkan karet dari Indonesia. Bahkan pada tahun 1930-an, Indonesia menjadi produsen karet terbesar di dunia. Setelah kemerdekaan, produksi karet di Indonesia terus meningkat. Sekarang ini, Indonesia adalah salah satu produsen karet terbesar di dunia. Sejarah getah karet. Getah karet pertama kali ditemukan oleh suku-suku asli Amerika Selatan. Mereka telah menggunakan getah karet untuk berbagai keperluan sejak ribuan tahun yang lalu. Getah karet digunakan untuk membuat bola, sepatu, dan bahkan pakaian tahan air. Pada tahun 1736, seorang penjelajah Prancis bernama Charles Marie de la Condamine membawa sampel getah karet ke Eropa setelah perjalanannya ke Amerika Selatan. Namun pada saat itu orang-orang di Eropa belum tahu bagaimana cara memanfaatkan getah karet ini. Baru pada tahun 1839 seorang insinyur Amerika bernama Charles Goodyear menemukan proses vulkanisasi. Proses ini membuat karet menjadi lebih kuat dan tahan lama. Penemuan ini membuka jalan bagi penggunaan karet dalam berbagai produk industri, mulai dari ban kendaraan. Contohnya seperti Robert William Thomson, orang yang pertama kali menciptakan ban pneumatik atau ban berisi udara, yaitu pada tahun 1845. Jauh sebelum John By Dunlop, pendiri perusahaan ban bermerek Dunlop Pneumatic Tire Company pada tahun 1889, dan Andrea Michelin, pendiri perusahaan ban Michelin pada tahun 1889 di Clermont-Ferrand, Prancis. Selain itu, getah karet dapat diolah seperti alat-alat rumah tangga dan lainnya. Perbedaan karet alam dan karet sintetis. Karet alam adalah produk yang diperoleh dari getah karet, bisa juga disebut lateks. Karet alam memiliki elastisitas yang sangat baik dan terhadap abrasi dan memiliki sifat self-healing, artinya dapat kembali ke bentuk aslinya setelah ditekan atau ditarik. Namun, karet alam kurang tahan terhadap minyak dan beberapa jenis bahan kimia. Karet sintetis disintetis dari produk sampingan minyak mentah dengan menggunakan teknik polimerisasi larutan atau emulsi. Ada berbagai jenis karet sintetis seperti nopren, nitril, dan SBR atau sitrin, betadine, rubber. Karet sintetis lebih tahan terhadap minyak, bahan kimia, dan suhu ekstrim dibandingkan karet alam. Namun mereka mungkin tidak seelastis atau tahan lama seperti karet alam. Jadi, pilihan antara karet alam dan karet sintetis biasanya tergantung pada apa yang dibutuhkan untuk aplikasi tertentu. Provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik Nasional atau BPS, produksi karet alam di Indonesia sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 3,12 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 8,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 2,88 juta ton. Namun, mulai pada tahun 2022 sampai dengan 2023, jumlah produksi karet di Indonesia menurun disebabkan murahnya harga karet dan mulai berkurangnya lahan perkebunan karet karena digantikan dengan lahan sawit. Dan inilah provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia. Urutan pertama yaitu Sumatera Selatan dengan perolehan sebanyak 913.400 ton. Urutan kedua yaitu Sumatera Utara sebanyak 321.600 ton.
Urutan ketiga yaitu Jambi sebanyak 317.600 ton. Urutan keempat yaitu Riau sebanyak 307.300 ton. Dan terakhir Kalimantan Barat sebanyak 255.800 ton. Perusahaan getah karet yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan dan produksi getah karet. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu PT Sumi Rubber Indonesia. Perusahaan ini adalah produsen ban sepeda motor yang populer dengan merek Dunlop dan FDR. Mereka juga memproduksi karet industri dan alat olahraga lainnya. 2. PT Kirana Megatara Tbk. Ini adalah perusahaan swasta terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran getah karet. 3. PT Bakri Sumatera Plantation Tbk. Perusahaan ini memiliki perkebunan karet di Sumatera dan memproduksi getah karet mentah. 4. PT Multistrada Arah Sarana Tbk. Perusahaan ini dikenal dengan merek ban Achilles dan Corsa. Mereka memproduksi ban untuk berbagai jenis kendaraan. 5. PT Gajah Tunggal Tbk. Ini adalah produsen ban terbesar di Indonesia, memproduksi ban untuk mobil, sepeda motor, dan truk. Dan inilah daftar negara penghasil getah karet terbesar di dunia. Yang pertama yaitu Thailand sebanyak 4.744.250 ton. Posisi kedua yaitu Indonesia sebanyak 3.630.368 ton. Posisi ketiga Vietnam sebanyak 1.131.725 ton. Posisi nomor 4 yaitu India sebanyak 978.317 ton. Dan posisi kelima yaitu negara Filipina sebanyak 423.371 ton. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Bye.